Nomor ponsel milik Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Semarang dilaporkan mengirimkan pesan untuk membunuh Rizik Syihab. Diduga nomor ponsel tersebut telah diretas oleh orang tak bertanggung jawab. Anak-anak manusia laknatullah ini, jijik lihatnya. Tidak tahu itu anaknya siapa itu. Saya tidak bermaksud menghina kodrat manusia, tapi ini menjijikkan. Marah gitu, kecewa, marah, meledak rasanya ini. Kalau aku punya santet, tak santet gak kayak ngomong, tak santet kabeh. Nggak iso mindah alat vital orang, tak pindah semua alat vitalmu. Bangsat kalian tuh. Yang sengaja merencanakan pembunuhan terkhusus bagi orang beriman, satu orang saja. Mau bunuh satu orang saja. Lihat, saking seriusnya Allah menjaga kesempurnaan fisik kita. Jangan lukai orang. Awas, hati-hati. Bahkan dilakukan hukum kisos supaya terjaga fisiknya. Kalau dipotong, potong lagi. Kalau cubit, cubit lagi, supaya dia merasakan bagaimana rasanya terluka dalam fisiknya. Saya lindungi fisik manusia, jangan sampai ada yang melukai orang lain. Kutiba alaikumul qisas. Ya, saya wajibkan kalian kisos. Maksud kisos ini bukan ingin eksekusi orang, menjaga orang supaya bisa menjaga dirinya dan tidak melukai orang lain. Tapi yang paling menarik, kalau ada yang masih maksa ingin membunuh orang lain, turun kemudian ayat fajazauhu jahannam. Maka yang pertama saya siapkan, kata Allah, neraka jahannam. Awas, orang yang sengaja bunuh orang lain, apalagi yang dibunuh orang yang punya iman, maka resiko pertama, Allah telah menyiapkan neraka jahannam untukmu. Ponsel PCNU Kota Semarang sebar ajakan bunuh Habib Rizik Syihab. Nomor ponsel Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Anasa, menyebar ajakan untuk membunuh Habib Rizik Syihab. Ajakan itu disebar melalui pesan WhatsApp. Anasa mengaku sama sekali tidak pernah menyebarkan ajaran untuk membunuh Habib Rizik Syihab. Ia menduga jika nomor ponselnya telah diretas oleh seseorang yang digunakan untuk memecah belah. Tidak hanya Anasan saja, nomor handphone istri dan anaknya juga ikut diretas oleh orang tak dikenal. Tak hanya itu, nomor telepon milik Anasam juga digunakan untuk memesan makanan melalui marketplace hingga jutaan rupiah. Sekretaris PCNU Kota Semarang, Rahul, membenarkan kabar peretasan nomor WhatsApp milik Anasam. Hingga saat ini WhatsApp Anasam dan istrinya belum bisa digunakan. Rahul juga menepis adanya ajakan Anasam melalui pesan WhatsApp untuk pembunuhan Muhammad Rizik Syihab. Dia menyayangkan pihak yang meretas nomor WhatsApp Anasam. Dia mengancam akan membawa kasus peretasan tersebut ke meja hijau. PCNU Kota Semarang juga akan memperkuat keilmuan para anggota di media sosial. Menurutnya, generasi muda Nahdlatul Ulama harus melek media sosial. Mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, blak-blakan menyentil pengurus besar Nahdlatul Ulama. Natalius Pigai menilai pengurus NU saat ini aneh. Hal ini ia katakan sebagai tanggapan atas sikap PBNU yang belum mencopot Mardhani Maming meski telah jadi buron kasus korupsi. Bersama pernyataannya, Natalius Pigai membagikan berita soal pengurus cabang istimewa NU Amerika, Ahmad Sahal, dan yang kecewa atas sikap PBNU yang tidak memecat Mardhani Maming. Dilansir dari Detik News, Mardhani Maming kini sudah dinyatakan sebagai buron atas permintaan KPK setelah yang bersangkutan mangkir dari 2 kali panggilan dan tak diketahui keberadaannya. Namun, PBNU hingga kini belum berminat melengsarkan Mardhani dari posisi bendahara umum. Gus Yahya juga menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum berniat untuk memberhentikan atau melengsarkan Mardhani dari jabatan bendahara umum meskipun telah ditetapkan sebagai buron oleh KPK. Gus Yahya menyebut PBNU akan menghormati segala proses hukum yang berlaku. Ia juga meyakini Mardhani akan segera menyerahkan diri. Seperti diketahui, Mardhani ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi izin usaha pertambangan semasa menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu. KPK sebelumnya telah melakukan upaya penjemputan paksa terhadap Mardhani Maming karena yang bersangkutan sudah 2 kali mangkir dari panggilan. Tim KPK melakukan penggeledahan sebuah apartemen di Jakarta dalam upaya penjemputan paksa tersebut. Namun mereka tidak menemukan Mardhani Maming. Karena tindakan Mardhani yang mengabaikan panggilan dan tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya KPK memasukkannya dalam DPO. KPK juga berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk membantu mencari dan menangkap pengusaha muda tersebut. Saat ini Mardhani sedang melawan lewat pra-peradilan terkait penetapan tersangka oleh KPK. 2 pengacara kenaman pendampingnya, yakni mantan Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto dan mantan Wamenkumham Denny Indrayana. Aktivis kegiatan sosial kemasyarakatan Ferry Kato melontarkan kritik keras terhadap pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU.
Pasalnya, PBNU tidak mencopot Mardhani Maming sebagai bendahara umum, meski kini berstatus buron Komisi Pemberantasan Korupsi. Dilansir dari Detik News, Mardhani Maming kini sudah dinyatakan sebagai buron atas permintaan KPK setelah yang bersangkutan menghindari 2 kali pemanggilan dan tidak diketahui keberadaannya. Namun, PBNU hingga kini belum berniat melengsarkan Mardhani dari posisi bendahara umum. Gus Yahya juga menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum berniat untuk menghentikan atau melengsarkan Mardhani dari jabatan bendahara umum meskipun telah ditetapkan sebagai buron oleh KPK. Gus Yahya PBNU akan menghormati segala proses hukum yang berlaku. Ia juga meyakini Mardhani akan segera menyerahkan diri. Seperti diketahui, Mardhani ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi izin usaha pertambangan semasa menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu. KPK sebelumnya telah melakukan upaya penjemputan paksa terhadap Mardhani Maming karena yang bersangkutan sudah 2 kali mangkir dari panggilan. Tim KPK melakukan penggeledahan sebuah apartemen di Jakarta dalam upaya penjemputan paksa tersebut, namun mereka tidak menemukan Mardhani Maming. Karena tindakan Mardhani yang mengabaikan panggilan dan tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya KPK memasukkannya dalam DPO. KPK juga berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk membantu mencari dan menangkap pengusaha muda tersebut. Saat ini, Mardhani sedang melawan lewat pra-peradilan terkait penetapan tersangka oleh KPK. 2 pengacara kenamaan pendampingnya yakni mantan Wakil Ketua KPK Bambang Wijojanto dan mantan Wamenkumham Denny Indrayana.